Anybody home? Ketemu lagi dengan Madam Suki. Rasanya lama sekali ya. Madam Suki nggak pernah bikin prediksi-prediksi seperti ini. Ada apa gerangan? Ya, karena Madam Suki sedang sibuk traveling keliling Eropa dengan mobil camper van. Yang penasaran gimana serunya bisa langsung lihat-lihat koleksi-koleksi video di YouTube Suki and Diego. Baiklah, karena ini sedang gonjang-ganjing atau berita ini viral banget gitu loh. Jadi Madam Suki itu tergelitik untuk pengen tahu gitu masalah tentang Ayu Ting Ting ini. Baiklah, sebenarnya tanpa ingin mengulur-ngulur waktu, aku sudah melihatnya terlebih dahulu di kartu-kartuku. Kenapa? Karena supaya waktu itu kan berjalan ya, supaya tidak membosankan begitu. Baiklah, ada kartu-kartu yang sudah aku sebar. Oh ya, buat kamu yang pertama kali terdampar di YouTube Suki and Diego ini, aku Madam Suki. Aku tinggal di dua negara, yaitu di Belanda dan di Thailand. Dan pastinya pulang ke Indonesia tetapi jarang. Well, tidak mau bermaksud berlama-lama supaya kamu tidak bosan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Madam Suki buat di sini karena udah menshuffle kartunya lebih dahulu ya, supaya apa? Tidak lama-lama. Baiklah, Madam Suki tergelitik dengan siapa sih wanita ini yang bikin geger dengan akunnya Gundik Empang ya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri ya. Kayaknya kasus ini semakin semakin viral gitu ya, semakin membuat atau mengkaitkan banyak pihak ya. Itu yang aku lihat. Jadi namanya adalah Kartika Damayanti. Lalu bagaimana sih dan kenapa ia menjadi seorang haters? Kita cari tahu ya siapa dia. KD sebutannya ya. Dia awalnya adalah orang yang seperti kita juga sih ya, seorang yang normal, bahkan dia baik hati ya si KD ini awalnya. Tetapi anyway, kenapa seseorang itu menjadi haters? Seseorang menjadi haters itu adalah sebuah pilihan ya, karena Tuhan itu memberikan banyak pilihan kepada manusia itu, kepada kita tentunya. Dia ini dulunya adalah orang yang baik hati ya, tetapi karena sesuatu keadaan dan kondisi dia pernah terkecewakan di dalam kehidupan dia. Mungkin dia pernah mengalami banyak trauma dalam percintaan ya. Kadang mempunyai anak kan ya, dia mempunyai anak ya, dia mempunyai anak yang dia sayangi. Dan banyak hal dalam kehidupan seseorang akhirnya ia menjadi seorang hater karena si KD ini adalah seseorang yang penyendiri. Dia kesepian ya. Dia tidak mempunyai banyak teman, dan kemudian ia mempunyai akun dan kemudian mengganti akunnya, dan ia mencoba awalnya mencoba-coba, kemudian ia melihat beberapa kehidupan dari para artis, dan kemudian dia dari coba-coba itu akhirnya dia menjadi terhibur oleh sesuatu yang akhirnya dia pikir ini mengasihkan juga ya. Jadi untuk menjadi seorang hater itu kita nggak perlu mempunyai masalah dengan orang yang kita mau kita usilin ya. Jadi anyway, seorang hater itu menjadi demikian itu adalah karena pasti ada sesuatu behind screen ya. Ada sesuatu di belakang cerita dari mereka itu.
Jadi sangat disayangkan bahwa KD ini membuat kehidupan orang lain menjadi susah ya. Karena dengan ia membuat satu tindakan yang seperti itu, ya kan, menyakiti seseorang, tetapi di sini sangat 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 tidak bijak karena dia juga akhirnya melibatkan Bilqis ya, anaknya Ayu Ting Ting. Barangkali jika ya dia tidak melakukannya atau menyeret-nyeret si Bilqis ini, barangkali itu hanya ya udahlah. Karena gini, karena entertainment itu kan ini kita di dunia entertain ya. Seseorang ketika dibicarakan terus-menerus atau menjadi satu bahan ya kan, bahan omongan. Memang akan menguntungkan pihak tertentu. Misalkan Ayu Ting Ting diomongkan begini. Dia akan menjadi satu obrolan atau hangat ya, menjadi obrolan hangat. Itu tentu akan membuat dari pihak ini diuntungkan sebenarnya. Nah, tetapi di sini sangat keterlaluannya adalah karena dia sudah mengkait-kaitkan dengan anak ya. Ada loh netizen 62 itu banyak yang bilang Ayu Ting Ting itu tidak siap untuk menjadi seorang artis dan dibanding-bandingkanlah dengan Agnes Mo dan banyak lagi ya. Anyway, kita lihat Agnes Mo itu masih alone ya, atau masih sendiri, mungkin punya pacar atau yang kita tahu saat ini dia belum berkeluarga dan belum punya anak, ya kan? Nah, seandainya itu terjadi dengan Agnes Mo yang kemudian punya anak dikait-kaitkan, barangkali situasinya akan berbeda. Ya, coba kita mau menjadi hater atau bukan hater, yang penting adalah itu adalah tetap menjadi satu pilihan kita. Yang aku tahu bahwa seorang haters ya, itu adalah orang-orang yang memiliki satu trauma atau experience di masa lalunya yang tidak bahagia, atau lebih dikenal sebagai barisan sakit hati, seperti itu ya. Aku juga tergelitik dengan hal lain. Bagaimana ya setelah gonjang-ganjing ini kondisi si KD ini? Apa dia merasa senang atau dia cuek-cuek aja? Kita intip. Karena Madam Suki adalah tukang intip selain tukang bisik-bisik. Oke, kondisinya si KD saat ini sangat depresi ya. Tentulah ya, barangkali orang tuanya, karena kan orang tuanya sudah didatangi ya waktu itu dengan Ayah Rozak dan Umi Kalsum ya. Jadi pastilah itu menjadi satu pembicaraan di lingkungan mereka, keluarga, bla bla bla, bahkan teman ya kan. Jadi di sini ada dua kubu ya, ada dua kubu pro dan kontra. Dengar-dengar katanya si Ayu Ting Ting ini mendapatkan petisi dari banyak-banyak orang yang sekarang itu sudah puluhan ribu ya. Yang terakhir aku lihat itu 70.000 sekian, mungkin bisa bertambah. Dan ini sudah pro dan kontra, ya kan? Nah, ini adalah sesuatu kesulitan dari pihak Ayu Ting Ting sebenarnya untuk mengambil satu tindakan, yaitu tindakan hukum ya, karena di sini ada ditunda, ya kan? Karena sekarang ini masalahnya semakin runyam kemana-mana. Ya, yang kita tahu itu melibatkan temannya si teman ini, atau ada sebutan dari kita tahu lah ya si Igun mengatakan ini, dan ada pihak-pihak dari teman si si KD ini yang tidak terima. Nanti kita bahas lagi. Sekarang topiknya ini dulu ya. Jadi kondisi si KD ini sebenarnya sedang tertekan. Pada saat itu sudah waktu yang berlalu, aku lihat dia mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf. Dan di situ permohonan maafnya, aku kira karena aku bisa melihat raut mukanya ya, ada tekanan di situ. Bukan secara tulus ia ingin mengatakan sorry to say and then dengan perbuatannya dan sikapnya itu. Jadi berbeda ya, seseorang yang memang menyesal dan seseorang yang memang dalam tekanan mengatakan sorry ya. Jadi ini ada tekanan yang luar biasa
di KD. Tapi saat ini memang seperti yang aku bilang bahwa ada pihak-pihak juga yang diuntungkan di sini ya. Banyak sekali yang diuntungkan ya. Ya, jadi barisan haters ini berkumpul saat ini untuk menyerang Ayu Ting Ting ya. Itu sangat tidak baik karena akan menimbulkan banyak sekali perdebatan yang mengakibatkan hukum yang seharusnya dijalankan dengan baik ya kan, itu tertunda ya. Di sini sangat membutuhkan pihak Ayu Ting Ting bahkan KD, oke, membutuhkan seseorang yang benar-benar menjadi sebuah jembatan yang baik ya, terbaik ya. Ini sangat diperlukan untuk situasi ini. Karena saat ini seperti bola panas yang menggelinding dengan liar. Itu yang aku lihat. Oke, sekarang aku tergelitik lagi. Kenapa sih masalah ini kok semakin membuat hatersnya si Ayu Ting Ting ini keluar semua, ya kan? Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa petisi ini udah menjadi dua kubu sekarang ya. Dan ini Ayu Ting Ting ini di boykot supaya tidak masuk TV dan bla bla bla, ya kan? Oke, anyway, kita mau ngelihat, kita intip ada apa. Sebenarnya di sini ada sesuatu yang kita tahu ya tentang karma ya. Orang menganggap karma itu adalah sebuah hukuman ya, tetapi karma tidak selalu berhubungan dengan hukuman ya, karena karma, pengertian karma itu adalah perjalanan baik dan perjalanan buruk seseorang ya. Di sini ternyata ada sebuah karma atau past life yang belum selesai dari Ayu Ting Ting ya, sehingga pada saat inilah menjadi suatu dobrakan yang nggak bisa lagi dikendalikan. Memang sudah harus terjadi, ya. Jadi ada tindakan dari Ayu Ting Ting ini yang nggak dia sadarin, sangat menyakitkan dan itu terjadi dalam past life dia, ya. Aku ingatkan di sini, everybody has story, everybody has past life, ya. Jadi tugas kita bukan menghakimi seseorang, ya, tetapi lebih kepada kita saling introspeksi kepada diri kita sendiri, ya. Kita itu manusia nggak ada yang sempurna, manusia yang penuh kekurangan, ya. Anyway, kita kadang-kadang, kita kadang-kadang melakukan kesalahan itu kita tidak sadari, ya. Jadi ini adalah urusan Ayu Ting Ting dengan dirinya sendiri, ya. Jadi jangan melebar kemana-mana dan kita tidak baik untuk menghakimi orang lain karena kita nggak lebih mulia, nggak lebih baik dari orang yang kita hujat atau kita ceritain, ya. And then karena di sini memang harus Ayu Ting Ting selesaikan ya. Jika tidak, ini akan membuat masalah kamu semakin nggak terkendali. Mungkin ini adalah sebuah pesan dari semesta agar Ayu Ting Ting menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kita tunggu. Oke, terus hal lain yang membuat aku tergelitik ya. Apa yang harus dilakukan oleh Ayu Ting Ting agar masalah ini tidak berkembang liar seperti bola panas seperti yang tadi aku katakan, ya? Pihak dari Ayu Ting Ting seharusnya harus cooling down. Aku sangat mengerti bahwa di sini mana ada sih seorang ayah, seorang ibu yang dihina anaknya, apalagi cucunya, itu diam aja. Karena akun dari KD yang bernama Gundik Empang ini yang sudah dinonaktifkan itu sudah bertahun-tahun ya. Jadi aku sangat mengerti. Tetapi untuk keluarga Ayu Ting Ting, aku kira ini masalah harus segera diberesin ya. Aku mempunyai sebuah analogi. Jika pada suatu kondisi ada sebuah kebakaran yang sangat besar, apa yang harus kita lakukan? Terpancing dengan emosi kita, semakin maju,
karena kita di pihak yang benar ya, karena pada saat itu Ayah Rozak dan Umi Kalsum datang ke rumahnya orang tua si Kade ya. Mestinya tidak begitu. Jadi karena negara ini adalah negara hukum, biar diproses secara hukum ya. Mungkin pada saat itu bila mungkin sudah mengabari pihak kepolisian, and then kemudian meneruskannya kepada advokat ya, pada pengacara. Barangkali masalah ini tidak sebesar ini ya, karena saat ini sudah kebakaran kemana-mana, sudah nggak bisa dihalangin lagi. Kebakarannya sudah terlalu besar yang aku lihat. Nah, apa analoginya? Kalau misalkan ada sebuah kebakaran yang sangat besar, apa yang harus dilakukan? Semakin maju, semakin melawan, atau bagaimana? Aku ingat ucapan dari Bang Hotman Paris, ya kan? Ya, Bang Hotman Paris itu beliau mengatakan ini Ayah Rozak dan Umi Kalsum datang atau memberikan klarifikasi atau apa ya, pers gitu ya, mengadakan satu pers mengatakan maaf karena sudah datang ke sana ya. Mungkin langkah itu sangat tepat dan aku membenarkan pendapat dari Bang Hotman. Di sini aku lihat ya. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, Ayu Ting Ting dan Kade dalam masalah ini membutuhkan orang ketiga yang sangat bijaksana ya. Ini kartunya keluar. Jadi tidak ada, meskipun Ayah Rozak dan Umi Kalsum dalam kondisi benar pada saat itu, namun ada satu langkah yang kurang tepat. Aku bilang nggak benar, bukan berarti aku bilang nggak benar ya, kurang tepat. Nah, sesuatu yang kurang tepat akan menjadi hasilnya tidak tepat juga. Oke, barangkali usulan dari Bang Hotman itu harus diambil. Agar apa? Agar api ini padam dulu. Ketika api padam ini, maka proses hukum akan bisa dilanjutkan, ya. Karena saat ini, ya, yang dibutuhkan bukan kebenaran atau Anda semua di pihak yang benar, enggak. Tetapi yang dibutuhkan adalah new wisdom found, ya. Dan ini adalah momen bagaimana spiritual teaching kita sedang diproses ya. Nah, jadi dalam hal ini yang aku lihat adalah sacrifice. Jadi adanya sacrifice di sini harus dilakukan ya. Dalam arti ini seperti merendahkan diri memang ya. Tetapi tidak seperti itu, karena kita tahu bahwa orang Indonesia, kita tahu ya, orang Indonesia itu mudah sekali terharu, mudah sekali marah, mudah senang, dan mudah marah ya. Ya, kita ambil yang ini, ya, kita padamkan dulu apinya, agar setelah api ini padam, proses hukum ini bisa untuk dilakukan. Ya, jadi yang sangat-sangat dibutuhkan di sini keluarga Ayu Ting Ting adalah sacrifice. Paham maksudku ya? Oke, dan sekarang pesan untuk netizen. Tadi barusan pesan untuk keluarga Ayu Ting Ting, dan ini pesan untuk netizen. Ayolah kita berbijak ya. Kita berbijak bahwa seandainya kita di posisinya Ayu Ting Ting bagaimana? Ya. Janganlah kita melebarkan masalah ini ya, karena kita nggak pernah urusan dengan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pernah apa? Pernah membuat kesulitan? Pernah mengambil hak-hak kalian? Kan tidak ya. Jadi kadang-kadang kita menjadi orang yang wise ya, ketika kita berada di posisi si korban ya. Oke, begitu aja. Baiklah, inilah prediksi yang bisa aku lakukan hari ini. Buat kamu yang memiliki masalah, silahkan untuk lihat
di deskripsi bagaimana cara untuk membooking waktu aku. Apapun masalah kalian, mudah-mudahan ada solusi ya. Karena setiap orang, like I said, everybody has story, everybody has problem, ya kan? Nah, untuk kamu yang memiliki problem yang seperti trauma, seperti si KD ini ya, karena aku lihat dia mempunyai trauma-trauma di masa lalu, setiap orang punya trauma ya, baik itu inner child, inner wound, inner emotion, silakan datang padaku juga karena aku juga bisa mengobati atau karena aku sebagai healer, aku bisa mengobati hal-hal